Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Arman, NIM A1J1181038. Saya berasal dari kelompok 5. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing praktikum Ihsan Muhammad dengan judul praktikum Sistem Digestiva atau Pencernaan. Berikut kita mulai. Ini merupakan gambar dari sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim dihasilkan oleh organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu mulut atau cavum oris. Di dalam mulut terdapat pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi dan lidah dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat yang pertama itu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik, di mana dia merobek-robek makanan sehingga makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua lidah, di mana lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penilaian makanan sebagai alat organ pengecap, dan membantu membersihkan rongga mulut. Yang ketiga, kelenjar ludah atau glandula salivales, di mana dia menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat yang licin, berfungsi untuk mempermudah proses penilaian dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses degultisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara tractus digestivus dengan saluran respirasi, disebut juga sebagai pangkal esofagus, di mana di bagian dalam faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga kerongkongan atau esofagus, di mana kerongkongan atau esofagus ini merupakan tabung otot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika mukosa yang menghasilkan mukus atau lendir. Yang kedua, tunika submukosa yang terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis. Yang ketiga, tunika muscularis, di mana ia mengandung otot polos dan jaringan ikat. Pada esofagus juga terdapat gerakan menelan yang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding. Saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerak meremas-remas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Yang keempat, lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut agak kiri. Dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan peritoneal atau lapisan serosa,
di mana lapisan serosa ini merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Yang kedua yaitu lapisan berotot, terdiri dari kardiak, fundus, dan pilorus. 3. Lapisan submukosa. Lapisan ini terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena yang dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Yang keempat, lapisan mukosa. Lapisan ini berfungsi menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, kemudian mengaduk makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Pada lambung, ada beberapa enzim yang dihasilkan yaitu HCl, renin, pepsinogen, lipase, hormon gastrin, dan lendir. Selanjutnya, organ pencernaan yang kelima yaitu usus halus, di mana usus halus ini merupakan saluran panjang yang memiliki ukuran sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari yang merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Yang kedua itu jejunum atau usus kosong, di mana ini usus kosong merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Yang ketiga yaitu ileum atau usus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang panjangnya sekitar 1 meter. Organ yang keenam yaitu kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas ini terletak di ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa titik dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar sekitar 5 cm. Kelenjar-kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin, juga menghasilkan beta pankreas yang banyak mengandung enzim seperti amilopsin, lipase, trypsinogen, dan karbohidrase. Yang ketujuh, hati atau hepar. Hati masuk ke dalam alat sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Yang kedelapan, usus besar, di mana usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta terusan dari usus halus. Adapun bagian-bagian dari usus besar yaitu sekum, usus buntu, kolon, dan anus. Yang terakhir itu anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Demikian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.